Halo adik-adik apa kabar? Pasti semuanya tidak sabar ya, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kakak ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu Abah Berkat. Oke, adik-adik Abah Berkat, ketemu lagi dengan guru-guru Abah Berkat. Sebelum kita memulai sekolah Minggu Abah Berkat, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih Tuhan tak pernah habis-habisnya. Karena selalu mengasihi adik-adik Abah Berkat, orang tua dan guru-guru Abah Berkat. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abah Berkat, kakak undang kita semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Oke, adik-adik Abah Berkat, kita masih bangkit berdiri. Kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagado. Saya laskar Kristus, Jagado. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik Abah Berkat, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Rio. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Engkau sungguh
berkat, kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Abah, jumpa lagi dengan Kak Rio. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Rio harap adik-adik semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan buat adik-adik semua yang ada di rumah untuk duduk tenang, jangan berlari-larian ke sana kemari, jangan main HP dulu. Nanti selesai ibadah, adik-adik boleh bermain dan juga boleh bermain HP. Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak Abah supaya mereka duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Nah, sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nanti kakak baca buat adik-adik semua, adik-adik dengar dan menyimak. Nah, dengan judul di atas yaitu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah adik-adik, itu pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang Pentakosta. Nah adik-adik, kakak mau bertanya buat adik-adik di rumah, apakah adik-adik pernah merasa takut? Adik-adik kalau takut karena hal apa? Atau mungkin karena mati lampu, atau mungkin karena di kamar mandi tiba-tiba pintunya tertutup sendiri karena ditutup angin. Nah, pasti takut kan kalau sendirian di rumah, atau mungkin takut nanti dimarah sama papa, atau mungkin takut karena tidak naik kelas. Nah, pasti kita semua pasti merasa takut. Nah, adik-adik, sepertinya halnya juga dengan murid-murid Yesus.
Mereka pada saat itu sangat bimbang karena mereka bimbang karena mereka tidak lagi mempunyai seorang pemimpin, yaitu Yesus sendiri, karena Yesus sudah terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Tetapi adik-adik, sebelum itu Tuhan Yesus pernah menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Nanti kakak baca ayatnya ya. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 ini Tuhan Yesus menjanjikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kakak baca ya ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, adik-adik, saat mereka sedang berkumpul di sebuah rumah di satu tempat, tiba-tiba mereka mendengar bunyi seperti angin kencang yang keras. Wush. Nah, mereka dengar bunyi seperti itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan bunyi angin kencang seperti itu? Nah, adik-adik, pada saat mereka mendengarkan bunyi itu, tampaklah bagi mereka lidah-lidah api. Nah, adik-adik, mau tahu gak lidah-lidah api itu seperti apa? Nah, ini dia. Kakak tunjukin buat adik-adik ya. Seperti ini. Ini lidah-lidah api. Mana? Ini dia. Kelihatan kan? Ini lidah-lidah apinya yang ada di murid-murid Yesus pada saat itu. Sekali lagi nih. Ini dia lidah-lidah apinya. Oke. Nah, adik-adik. Kemudian setelah terdengar bunyi angin kencang keras, kemudian terus lidah-lidah api hinggap di atas kepala murid-muridnya, murid-murid Yesus pada saat itu, setelah mendengarkan bunyi itu, mereka itu berkata-kata atau mereka berbicara itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka berbahasa itu kayak misalnya ada yang mungkin berbahasa Inggris, atau mungkin berbahasa apalagi Spanyol, berbahasa apalagi Italia, atau berbahasa yang lain-lainnya, berbahasa daerah mungkin dari mana, dari Batak ya, mungkin berbahasa seperti itu kira-kira. Mereka berbahasa, tetapi pada saat itu karena ada pesta tahunan, jadi banyak orang dari segala bangsa mereka datang berkumpul di Yerusalem. Mereka berkumpul di situ. Setelah mereka mendengarkan bunyi seperti itu, kemudian murid-murid Yesus ini mereka berbicara dengan berbahasa yang orang-orang yang pada saat itu di Yerusalem mereka mengerti akan apa yang murid-murid Yesus ini bicarakan. Nah, orang-orang pada saat itu mengerti, mereka terheran-heran, mereka kaget, kok bisa mereka itu bisa berbicara dengan bahasa kami? Bagaimana mungkin? Nah, karena apa tadi adik-adik? Karena Roh Kudus hinggap turun atas mereka, sehingga murid-murid Yesus ini mereka bisa berbahasa roh. Mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa yang orang-orang pada saat itu datang, mereka semua mendengar apa yang dibicarakan oleh murid-murid Yesus ini. Mereka berbicara tentang perbuatan Allah yang begitu ajaib, sehingga orang-orang pada saat itu heran dan terkagum-kagum atas apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini di dalam ayatnya yang keberapa? Sebentar ya kakak lihat ya, kakak akan baca buat adik-adik. Nah, di dalam ayatnya yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah,
Mereka semua heran, orang-orang yang pada saat itu sangat heran sekali dengan apa yang dibicarakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau? Ini kakak mau bertanya buat adik-adik. Siapa yang mau bercerita tentang perbuatan Allah seperti dengan Tuhan Yesus, seperti dengan murid-murid Yesus yang dikaruniai Roh Kudus, sehingga mereka dapat berbicara, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Nah, kalau adik-adik mau, tidak boleh takut, karena pada saat itu murid-murid Yesus memang sangat ketakutan, sedikit takut, karena mereka tidak mempunyai seorang pemimpin. Mereka ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun, mereka tidak takut lagi. Nah, adik-adik, karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat berkata-kata dengan berbahasa, berbicara dengan bahasa yang orang-orang yang pada saat itu mengerti. Dan kemudian adik-adik, kakak mau bertanya, kalau siapa yang mau menceritakan tentang perbuatan Allah? Nah, kalau adik-adik mau bercerita tentang perbuatan Allah, adik-adik tidak boleh takut. Nah, tidak boleh takut. Nah, seperti hanya dengan murid-murid Yesus, mereka tidak takut untuk berbicara dengan berbagai macam bahasa, karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik juga bisa. Nah, bagaimana adik-adik bisa dapat berbicara, maksudnya bisa berbahasa Inggris dengan lancar, mungkin bisa berbahasa Korea dengan lancar, atau mungkin adik-adik bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Nah, adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan Yesus untuk memberikan Roh Kudus supaya adik-adik bisa makin pintar untuk berbicara dengan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa-bahasa yang lain-lainnya. Nah, pokoknya dari luar negeri. Nah, bukan hanya berdoa saja, tetapi adik-adik juga harus belajar. Nah, bisa belajar bahasa Inggris juga. Buku-buku bahasa Inggris bisa adik-adik baca, mungkin menonton, mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, selain itu supaya adik-adik bisa berbahasa Inggris dengan lancar, atau mungkin berbahasa Korea dengan lancar. Nah, adik-adik, ya itu tadi, kalau kita mau jadi orang pintar, mau jadi orang yang hebat, yang bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa seperti murid-murid Yesus, kita itu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita. Bukan hanya berdoa, tetapi juga belajar dengan giat dan rajin supaya pintar dan bisa berbicara atau berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu sukacita. Jangan lupa berdoa dan belajar supaya adik-adik makin hebat, makin pintar. Minta pimpinan Roh Kudus daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus memberikan kami Roh Kudus agar kami dapat belajar dengan baik, supaya kami bisa menjadi murid seperti murid-murid Yesus yang bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Berkati adik-adik Aba ya Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan, berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Berkati orang tua mereka yang selalu mendampingi mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.